Cuman nggak expect aja responnya se-excited ini tuh ngeliat Kang Deddy Pak Prabowo tuh. Saudara Profesor Dr. Otto Hasibuan sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan. Mungkin sebutan kasus Vina dalam waktu dekat akan kita ganti. Kasus Rudiana. Artinya jadi spotlight, dapat spotlight betul. Masalah Cirebon ini secara gamblang disampaikan oleh Wamen Otto Hasibuan ke rapat kabinet perdana, sehingga mudah-mudahan bisa langsung mendapat atensi langsung dari presiden. Hari ini habis dari sini saya akan ke kantor Hukum dan HAM karena di sana kita akan bertemu dengan Pak Menko, demikian juga Pak Menteri yang lain yang di naungan daripada Kemenko ini, yaitu Yo, Bangsa TV people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu ya itu tidur dan si Pakun lagi sedih. Dua topi Bangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkelin. Yo, Yes. comeback lagi setelah kemarin libur dulu untuk menonton prosesi transisi ya. Pelantikan dan juga pengumuman kabinet nih ya. Yes. Tapi yang pertama kita mau mengucapkan terima kasih buat Pak Jokowi dan kabinetnya telah memimpin 10 tahun ini gitu, dan juga selamat bekerja buat Pak Prabowo beserta kabinetnya. Yes. Nah, seperti biasa soal kasus Vina, yang menarik adalah dari prosesi pelantikan yang terjadi kemarin, iring-iringannya dan segala macamnya, banyak dari teman-teman netizen yang menangkap sebuah momen yang kalau teman-teman netizen tuh bilang ini momen tersirat mengenai kelanjutan dari kasus Vina. Emang momen tersirat seperti apa sih? Meluncur dulu. Cus. Ninyo, Yes. momen yang pertama adalah saat iring-iringan Pak Prabowo melintas ya di area yang sudah ditentukan gitu ya. Yang menarik adalah saat bertemu dengan Kang Deddy, sebegitu wahnya responnya gitu, sehingga banyak teman-teman netizen yang menangkap momen tersirat tuh banyak meaning pokoknya dari momen tersebut. Nanti kita bedah sedikit-sedikit, tapi yang pertama kita ceki play dari Kang Deddy Mulyadi channel yang judulnya Kisah Mengharukan dari menit 18:10. Ceki. Play. Nah, ini kan Kang Deddy nih. Ini Pak Prabowo saat menyapa iring-iringannya. Nah, begitu lewat diangkat tuh. Wih, biar hormat. Biar kenotis kan. Cuman gak expect aja responnya se-excited ini tuh ngeliat Kang Deddy Pak Prabowo tuh. Nah, aku pikir udah segini aja gitu. Ternyata berhenti. Bener. Disuruh datang ya sini Disuruh gitu ya. sini gitu. Tuh, Pak Prabowo nyuruh lewat depan aja. Pintu mungkin udah full sama Sesak pengamanan. Pengen ngobrol Pak Prabowo. Sampai ganti topi loh Pak Prabowo. Akhirnya disuruh naik. Nah, ini dikasih selampe, sapu tangan ya. Iya. Entah buat ngalasin tangannya karena pasti mobilnya panas, tuh, tapi dipakai buat ngelap juga gitu.
Salam hormat, habis itu berangkat lagi. Nah. Oke. Dari sini banyak potongan tersebut beredar di TikTok. Ketika memang ceki-ceki komen-komennya, siap-siap tuh si R ketar-ketir. R dan kawanannya pasti bakal ketar-ketir. Ya kan, ini terkonfirmasi bahwa sepertinya kasus Vina informasinya sudah nyampe nih kepada Pak Presiden gitu. Nah di sini momen ini aku nangkepnya mengkonfirmasi bahwa benar sebegitu dekatnya KDM dengan Pak Prabowo dan banyak teman-teman netizen yang yakin, terutama yang mengawal kasus Vina ya. Yakin udah nyampe nih. Dari kemarin-kemarin tinggal nunggu momen pelantikan resmi memimpin dan mungkin ada tindakan-tindakan yang akan sedikit banyak membantu memperjelas gitu akhir dari kasus Vina ini ibaratnya gitu kan. Terus juga ada yang menangkap bahwa sengaja Pak Prabowo meminta KDM untuk naik sekalian memberikan exposure karena semua mata lagi pada menyorot ke arah situ, ketik situ dan memberikan exposure ya untuk sedikit banyak membantu gitu di pertarungan Kang Deddy berikutnya gitu kan di kancah perpolitikan gitu. Cuman mama mau concern ke kasus Vinanya aja gitu. Yang akhirnya banyak respon netizennya itu ketar-ketir nih, siap-siap R dan kawanannya katanya. Tolonglah ya. Ya soalnya momennya menunjukkan nih loh, sudah terkonfirmasi bahwa ya gue memang deket sama Pak Presiden. Terus sama ya kali gue nggak nginfoin ada apa nih sama yang terjadi sama rakyatnya ya kali gitu. Secara tersirat tuh banyak netizen yang menangkapnya gitu. Iya. Karena kalau aku mau ngebandingin tadi kan ada beberapa juga tuh yang kalau nggak salah yang diangkat juga selain Kang Deddy gitu kan. Cuman kayak ya udah disalamin. Cuman di sini kan bedanya ya mungkin sudah ada ikatan tertentu gitu ya Bang ya. Jadi sampai berhenti loh. Berhenti suruh naik sini, kesini nih panas-panas. Ngobrol bentar doang gitu paling ya gimana siapa kesininya segala macam. Sama ya meaningnya itu loh, meaning tersiratnya. Ini yang pas siang-siang, yang pas meaning malam yang meluncur. Nio, maksud tersiratnya pas malamnya ini di apa ya? Bisa dibilang menyempurnakan dari maksud tersirat yang terjadi di siang tadi gitu. Yang tadi kan Kang Deddy sama Pak Prabowo sebegitu dekatnya secara langsung mengkonfirmasikan dan juga kalau kita dari sudut pandang kasus Vina ya Kang Deddy ikut mengawal juga kan. Bahkan sampai di persidangan bisa kita lihat kan dia sampai meminta gitu dan ya sebegitu memperjuangkannya gitu. Nah ini saat malam ya saat pengumuman kabinet ceki dan keamanan Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. 3. Simple, singkat, padat, jelas tapi mempunyai maksud dan harapan tersendiri terutama untuk teman-teman netizen yang mengawal kasus Vina ini ya bahwa ya kali Bang Otto dari dalam nanti nggak bisa membantu, nggak usah berat sebelah dibikin netral aja, pasti kelar case-nya gitu kan. Ini saat momen menyebut Bang Otto bahwa yang kemarin banyak netizen yang menduga iya benar jadi Wakil Menteri Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan, komplit paket lengkap. Terus ada lagi juga momennya meluncur. Nio, saat sudah disebutkan ya dan tergabung di dalam kabinet sebelum pelantikan ya, nanti pelantikan kita highlight juga. Nah di sini saat doorstop ditanya oleh teman-teman wartawan Bang Otto nih, ceki-ceki. PAN dan HAM itu kan ada dalam satu kementerian. Jadi jujur memang kita lihat kalau saya memberikan pendapat dan itu kan besar sekali tuh kementerian itu, pemasyarakatan, imigrasi dan sebagainya ya, HAM apalagi gitu. Jadi dengan adanya pembagian ini sekarang saya kira ini tepat sekali karena itu akan menjadi fokus ya, fokus pembahasannya mengenai imigrasi, pemasyarakatan, HAM dan juga mengenai hukum ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih hukum itu berarti kan ini kan bukan Menteri Hakim, bukan Minister of Justice tapi Minister of Law mungkin ya kira-kira gitu. Nah pasti tentunya yang harus diperhatikan kalau dari kami sebagai Wamenko ya dari Kementerian Koordinator ya, bagaimana kita mewujudkan apa yang disampaikan Pak Presiden tadi pagi ini, bahwa semua yang ada di kementerian ini harus berpihak kepada rakyat ya.
Kalau umpamanya di Kementerian Imigrasi tentunya kemudahan-kemudahan itu harus diberikan, dalam arti harus diperhatikan kepada pelayanan kepada masyarakat. Kalau itu di pemasyarakatan, maka tentunya perlindungan kepada orang-orang yang ada di sana itu juga harus diberikan, ya kan? Jadi mengenai hukum, tegaknya penegakan hukum, Pak Presiden mengatakan juga harus tegas dan keras, kan begitu. Jadi ini menjadi perhatian kita semuanya. Saya melihat satu hal yang paling penting memang adalah bagaimana akses kepada keadilan, ya, akses to justice. Ini yang harus didapatkan. Karena pikiran saya begini, kalau Pak Presiden sudah memberikan pemikiran yang dalam dan besar terhadap kesehatan masyarakat, anak-anak dengan makanan yang bergizi dan sebagainya, ya itu kan kesehatan dalam arti jasmania. Nah sekarang ini kita harus memenuhi juga kesehatan rohani mereka, jiwa mereka, spiritual mereka. Nah ya kan, supaya mereka mendapatkan keadilan sosial itu. Nah dari segi hukum tentunya harus diperhatikan juga itu keadilan sosial itu, akses to justice itu. Jadi nanti imigrasi ini masih ada, tapi dirjennya masih ada. Ya itu nanti mungkin akan ada perpres untuk itu ya. Tapi kalau namanya kementerian, apakah dirjen, apakah dalam bentuk lain itu, apakah deputi, itu akan kita diatur lagi. Bang Oto, tapi kalau ya, terkait profesi Bang Oto sebagai advokat, apakah nanti akan simultan berjalan setelah Bang Oto jadi wamen? Berdasarkan undang-undang advokat, saya tidak bisa lagi praktek sebagai advokat. Jadi saya besok ketika dilantik harus saya mengajukan permohonan cuti kepada Perhimpunan Advokat Indonesia. Cuti sebagai advokat sama dengan umpamanya DPR gitu ya. Anggota DPR itu juga tidak boleh menjadi berpraktik sebagai advokat. Dia tetap advokat tapi tidak boleh menjalankan praktiknya sebagai advokat. Nah, ya. Terima kasih ya. Jadi makna tersiratnya itu selaras dengan programnya Kang Deddy yang bikin posko bantuan hukum, terutama diutamakan untuk rakyat-rakyat kecil gitu, di mana yang kita tahu kan ya rakyat kecil, orang kecil tuh kadang digos sedikit aja kan, kayak aduh gimana nih, nanti saya laporin kamu, nanti kamu bisa terjerat pasal ini kamu. Jadi sekarang nggak perlu takut lagi dengan ancaman-ancaman kayak gitu, karena dari Pak Presiden sendiri sudah fokus untuk akses hukum terutama untuk orang-orang kecil gitu kan. Makanya ditariklah Bang Oto, dimana kita tahu kan secara histori Bang Oto tuh ya gak sedikit dia soal ngebantu, apalagi terutama rakyat kecil yang pro bono tuh udah banyak gitu ya. Terlebih yang terbaru adalah yang paling edan itu yang kasus Jessica sama yang sekarang kasus Vina ini gitu kan, yang sebegitu pasang badannya pro bono loh, nggak ada keuntungan. Dan juga tadi dia bilang ya, dengan dijadikannya Bang Oto sebagai Wakil Menteri Menkumham dan tadi disebutkan tadi itu kan dia berarti udah nggak bisa praktek lagi ibaratnya. Dia jadi fokus dari dalam nih ngebenahinnya. Menterinya Pak Yusril, Wakil Menterinya Bang Oto, kelar sih ini kelar. Sama banyak netizen juga yang menangkap gini Nyo, makna tersiratnya adalah dari Pak Prabowo tuh nggak pengen kejadian entah salah tangkap atau dikriminalisasi atau dan sebagainya yang sering ditangani oleh Bang Oto itu terjadi di masa kepemimpinan beliau gitu. Oke lah kalau yang sebelum kepemimpinan beliau terjadi terus baru terungkap, akan diberesin secepat mungkin. Makanya ditempatkanlah Prof Yusril sama Prof Oto di sini. Wah, ini paket combo, wombo combo, sumpah. Dan ini menjadi harapan tersendiri buat teman-teman netizen, terutama yang mengawal kasus Vina. Dan nanti juga dijabarin sama Bang Reza Indragiri analisanya, firasatnya kira-kira dengan dilantiknya Bang Oto, terus perkembangan terhadap kasus Vinanya akan seperti apa, nanti dijabarin sama Bang Reza Indragiri. Tapi sekarang kita ke nextnya dulu. Nih, kalau tadi momennya baru disebutkan kalau ini sudah resmi dilantik dan menandatangani JKJK. Ya, Saudara Profesor Dr. Oto Hasibuan sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan.
Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan kembali ke tempat semula. Sudah ya, banyak banget teman-teman netizen, terutama rakyat-rakyat kecil ya yang menyimpan harapan gitu, minimal dari satu sisi soal persoalan hukum tuh udah apa ya, kayak sedikit banyak memberikan ketenangan gitu. Kalau misalkan nanti ditakut-takuti gitulah oleh oknum-oknum gitu ibaratnya ya, seenggaknya bisa mengadu ke negara dan kemungkinan besar akan di follow up gitu oleh negara, mengingat historinya Bang Otto tuh selalu pasang badan buat orang kecil yang di terzolimi gitu kali ya. Iya, diberikan perlakuan tidak adil gitu di seputar hukum gitu kan. Tolonglah ya, mantap. Ini kita kasih next ya. Terus Ninyo, tafsiran dan analisa dan firasat dan harapan dari Bapak Reza Indragiri. Oh iya, Santuy People. Nggak tahu tayangnya kapan ya, yang jelas saat video ini di tag berarti kurang lebih jam 4 sekianan. Diskursus sedang melakukan ibaratnya talk show, interview, podcast dengan perwakilan dari Komnas HAM gitu, yang pastinya kalau ke diskursus akan dikorek abis sama Bang Reza sama Bang Insan ya. Terutama poin utamanya adalah pengen mengetahui nih, ini temuannya berimpact apa sih yang kemarin diumumkan sama Komnas HAM. Kalau cuma sekedar ya info-info aja mah ya buat apa gitu? Apakah bisa berimpact atau enggak? Nah, tapi kita balik lagi ke fokus soal tanggapan Bang Reza Indragiri perihal dilantiknya Bang Otto nih. Bagaimana nanti keterkaitannya dengan case Vina? Dari Diskursusnet, editorial putusan PK kasus Vina usai pelantikan dan segala macamnya itu bisa dibaca. Starting dari menit 7.05. Mohon izin Kang Roa, mohon izin Ceki. Wamen Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lengkap ini Pak Otto ini. Lengkap sudah. Itu gayung bersambut tuh dengan simpulan Komnas HAM. Nah, menurut saya bagaimana prospek Otto Hasibuan dalam kasus Cirebon? Perhitungan saya ini Otto Hasibuan akan mengundurkan diri dari tim penasihat hukumnya 8 terpidana. Dia akan mengundurkan diri agar tidak terkesan ada konflik kepentingan. Ini yang dikhawatirkan akan memunculkan tanda petik intervensi juga terhadap proses yudisial di Mahkamah Agung. Ini Otto Hasibuan sebagai anggota tim penasihat hukum atau sebagai wamen. Nah, agar tidak terjadi percampur bauran yang tidak konstruktif semacam itu, maka perhitungan saya sekali lagi Otto Hasibuan akan mengundurkan diri dari jajaran tim penasihat hukum 8 terpidana. Tapi bahwa Otto Hasibuan sekarang menjabat sebagai wamen yang termasuk membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia, maka boleh jadi baik langsung secara tidak langsung akan juga ada pengaruhnya terhadap perjalanan perjuangan hukum yang dilakukan oleh 8 terpidana tersebut. Terlebih karena sudah ada simpulan Komnas HAM, apa simpulannya nanti sore saja ya kita berbincangkan ya. Maka saya duga kuat akan ada rapat bersama, rapat pendahuluan antara Otto Hasibuan dengan Komnas HAM. Salah satu hal yang akan diperbincangkan dalam rapat perdana itu sangat mungkin adalah hal ihwal terkait dengan kasus Cirebon. Alhasilnya Sobat DN, mungkin sebutan kasus Vina dalam waktu dekat akan kita ganti. Kasus Rudiana yang artinya jadi spotlight, dapat spotlight betul, bukan lagi seputar meninggalnya Vina dan Eki, meninggal karena apa dan seterusnya. Tapi bagaimana nasib Ibtu Rudiana dan juga nasib sekian banyak personil penegakan hukum lainnya yang disebut-sebut oleh para Sobat DN juga sudah melakukan kerja-kerja menyimpang dalam. Sorry aku gatal banget, mohon maaf dipotong, nanti dimundurin dikit ya. Aku kan nangkapnya gini, seorang Reza Indragiri nggak mungkin dia asal nyeletuk, pasti dia sudah menganalisa juga ini kenapa, ini kira-kira potensi ke arah sini berapa persen ya. Kira-kira kenapa kalau potensi ke arah sini bisa terjadi, kira-kira kenapa nih ya. Pasti udah menimbang dan keluar seperti tadi. Bisa bergeser nanti titlingnya, di mana yang kita tahu titlingnya adalah kasus Vina Cirebon, bisa bergeser nanti. Terus juga tadi sejalan juga kan waktu Bang Reza bilang ya kemungkinan feeling saya Pak Otto akan mengundurkan diri dari kuasa hukum 8 terpidana gitu kan. Ya tadi udah disebut juga sama Pak Otto kan katanya. Bahkan bukan cuma mengundurkan diri,
cuti Cuti. sebagai apa namanya praktek advokat ya. gitu kan. Itu mah ya aku nggak sabar aja nunggu nanti ada ini apanya liputan gitu dari teman-teman jurnalis perihal rapat tadi yang dibilang oleh Bang Reza Iya, gitu dengan iya, Komnas HAM iya. terkait kasus Vina. Wah, Iya. Jadi kalau aku bisa mengibaratkan gitu ya Bang, ya kalau selama ini mungkin Bang Oto di lapangan gitu kan, sekarang udah di beda deh gitu. ya, nih dari dalam nih. Tuh. Iya, dari dalam Sekalian udah. bantu ngawasin tuh yang ngaco-ngaco gitu ya. Yang aku bilang tadi makna tersiratnya kayak gua nggak pengen ada kejadian kriminalisasi, salah tangkap gitu kan dalam kepemimpinan gua jadi yang jago nge-handle mana nah ini yang sering handle. Nih, lu bantu awasin dari dalam ya. Pantau dah tuh ya. Jangan sampai ada yang aneh-aneh. Minimal di kepemimpinan gue jangan sampai ada aneh-aneh. Kita lanjut lagi mundur dikit. Ceki-ceki. Play. Dan banyak personil penegakan hukum lainnya yang disebut-sebut oleh para sobat DN juga sudah melakukan kerja-kerja menyimpang dalam proses penegakan hukum. Ada yang mengistilahkannya sebagai police misconduct, ada yang mengistilahkannya sebagai miscarriage of justice, atau kalau mengacu pada tamu-tamu Bang Ex-Napi yang pernah hadir, ada yang menyebut ini sebagai kesetiakawanan yang menyimpang, ada yang menyebut ini sebagai kepanikan, ada yang menyebut ini sebagai Kejahatan. Yang kejahatan itu paling berat tuh. Oh, paling berat. Paling berat tuh. Ada yang menyebutnya sebagai kekhilafan, kelalaian, semacam itu. Dan yang paling parah adalah yang menyebutnya sebagai, ada yang menyebut sebagai sembronoan, dan juga yang paling parah ada menyebut sebagai kejahatan. Kosakata kejahatan tampaknya sebangun, seruang, segendang, sekenarian dengan simpulan Komnas HAM terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran pada penanganan kasus Cirebon. Oke. Ini yang terpikir oleh saya posisi Polri ini. Polri yang sekian bulan lalu Sobat ya sudah menyimpulkan tidak terjadi pelanggaran etik apapun Itu juga yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Tapi sekarang sudah ada simpulan Komnas HAM. Sekarang Oto Hasibuan menjadi wamen yang membawahi bidang hukum dan HAM. Hitung-hitungan di atas kertas nih, perkembangan situasi belakangan ini tampaknya tidak begitu menggembirakan ya bagi Ibtu Rudiana dan juga barangkali bagi sejumlah personil polisi lainnya di lingkungan atau di satuan wilayah Polda Jabar, Polres Cirebon Kota dan seterusnya. Oke, saya bacakan dulu nih ya, Mas. Dan seterusnya katanya. yang jelas langkah tepat banget Bu Titin lari ke Bang Oto ya pada saat itu ya, langkah tepat banget. Tapi emang udah semesta ngedukung jalannya begini ya kali ya, siapa sangka gitu kan. Iya. Bang Oto tiba dipanggil set. Jadi apa bagiannya Wamenkumham, migrasi permasyarakatan itu di situ semua, di situ semua permasalahannya kecuali mungkin imigrasi ya. Iya. Maksudnya kalau terkait dengan terpidana kasus Vina ya di permasyarakatan, yaitu kemarin bisa kita lihat kan Sudirman digituin itu masalah hukum, ya itu masalah HAM. Ya Komnas HAM udah ngomong gitu ya. Jadi kayak itu kena banget ya. Sudah satu cakupan. Sudah satu cakupan. Intinya mah bahasa sederhananya momen Kang Dedi sebegitu apa namanya diterimanya oleh Pak Prabowo saat mendadak ketemu saat iring-iringan itu bisa bikin pihak-pihak yang non instansi ya ketar-ketir ngelihatnya, apalagi mengingat kemarin ada yang udah nyenggol gitu, totalnya ingin melaporkan segala macam mungkin ya. Itu ketar-ketir tuh ngeliatnya tuh. Waduh, CSnya RI 1 tuh. Ya kali nggak nyampe, nggak dibisikin. Pak, di Cirebon ada 8 terpidana begini. Kumaha ya teh Pak gitu. Minimal kan seperti itu. Terus juga tiba ngeliat Bang Oto dipanggil, diumumkan, dilantik. Minimal dari pihak-pihak instansi yang ya mungkin ngetes mau belajar gila kemarin dalam case Vina ini ya kita ngomongin ya. Itu ketar-ketir tuh minimal tuh. Aduh, ada yang udah tahu case-nya, detailnya dan ngikutin persidangannya. Aduh. Masuk pemerintahan lagi gitu. Dan juga mungkin aku mikirnya gini, kemarin mungkin majelis hakim, untung kemarin kita izinin persidangan tempat jadi orang dalam nih ternyata. Untung coba kalau kita belajar gila. Waduh, tolonglah ya.
Ya syukurnya kemarin selama persidangan tuh berjalan lancar ya Bang ya. Iya, balik lagi yang ku bilang, nggak perlu harus dibela sebegitunya, nggak perlu, netral aja Netral. kelihatan kok. Ya. Kalau netral aja kelihatan. Makanya tepat banget omongan Bang Reza ya, dengan momen yang kayak gini kan akan banyak pihak yang ya ketar-ketir gitu ibaratnya ya. Tolonglah ya. Ini sekarang kita bergeser ke nextnya. Yes. Nio, Yes. harapan dari Bang Reza Indragiri di menit 27.20 masih dari editorial putusan PK kasus Vina dari Diskursus Net Ceki-Ceki. Play. Oke, terakhir nih Mas Reza, balik lagi ke editorial kita Ya. mengenai putusan PK, putusan Polri, putusan Komnas HAM Ya. mengenai kasus Vina usai pelantikan kabinet merah putih. Saya mengemasnya sebagai harapan deh ya, sekali lagi harapan. Karena ada sosok Otto Hasibuan, maka saya berharap bahwa masalah Cirebon ini secara gamblang disampaikan oleh Wamen Otto Hasibuan ke rapat kabinet perdana, sehingga mudah-mudahan bisa langsung mendapat atensi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau itu yang menjadi katakanlah titah Presiden Prabowo Subianto, maka mudah-mudahan simpulan Komnas HAM tidak hanya menjadi macan kertas. Mudah-mudahan ada kejelasan tentang PK. Maksud saya kejelasan adalah bukan intervensi Mahkamah Agung, tapi paling tidak tenggat waktu kapan kira-kira putusan itu akan keluar. Yang ketiga terkait dengan lantas apa ini yang perlu negara lakukan, yang perlu negara berikan perhatian terhadap Ibtu Rudiana dan kawan-kawan, termasuk barangkali terhadap Polri secara umum dalam konteks kerja-kerja penegakan hukum mereka. Plus juga 8 terpidana itu, kalaulah ternyata PK mereka dikabulkan, mereka akan dapat kompensasi apa ya, dapat ganti rugi apa ya. Hal semacam ini mudah-mudahan bisa diperjuangkan secara istimewa lewat hadirnya Otto Hasibuan. Oke, terima kasih. Yes. Begitu Bang Reza aja melihat dari kacamata Bang Reza yang aku tangkap ya, ini bohong kalau nggak berimpact, pasti ada impactnya gitu ya, buat case Vina dan juga case-case lainnya yang mungkin serupa tapi tak sama gitu. Seenggaknya ya balik lagi itu yang bikin akhirnya teman-teman netizen tuh melihat mereka jadi kayak dapat ketenangan dari segi hukum gitu. Wah, nggak akan mungkin dianeh-anehin lagi. Kalau dianeh-anehin lagi tinggal teriak, teman-teman netizen nanti akan ngebantu nyampe ke kuping wamen ke menteri buat rapat, nyampe ke presiden. Jadi jalurnya udah kebaca, ke track gitu. Jadi itu yang bikin teman-teman netizen terutama rakyat kecil tuh kayak aduh ada ketenangan tersendiri. Apalagi netizen ngeliat rakyat kecil tinggal teriak, oke kita bantu dorong nyampe. Pasti di follow up. Iya, kalau kemarin-kemarin mungkin Bang Otto tuh menjadi harapan besar buat 8 terpidana dan netizen yang mengawal gitu kan. Kalau sekarang mungkin jadi harapan besar buat semua aku bilangnya warga negara Indonesia yang rakyat kecil deh gitu ya. Iya, terutama rakyat ya. kecil yang untuk akses hukum tuh susah gitu. Iya, jadi membuka harapan yang besar gitu. Ini sebegitu besarnya Bang Reza Indragiri menyimpan harapan dengan dilantiknya Bang Otto gitu. Dan ya harapan kita mah Bang Otto ya pasti tidak akan mengecewakan gitu ibaratnya ya. Ya tinggal tunggu aja. Ini 1 hari sesudah pelantikan. Kita tunggu aja apakah seminggu gitu, apakah beberapa hari akan ada info. Ya mungkin Bang Otto akan, Pak, jadi gini, kan kemarin teh udah diperiksa Pak. Tapi putusannya teh hasil kesimpulannya nggak diinfoin. Kasihan teman-teman netizen. Oh itu baik, telepon, weh poin tuh gitu. Mungkin bisa seperti itu kan. Aku mengandai-andai seperti itu. Ya mungkin simpulannya akhirnya bisa diumumkan gitu. Iya. Kalau aku tadi agak salvo ke bagian waktu Bang Reza bilang ya mungkin negara juga harus mempertimbangkan apakah perlu kayak membayar ganti rugi atau gimana gitu tadi gitu kan. Ya padahal sebenarnya dari 8 terpidana juga nggak menuntut apa-apa kok. Maksudnya ganti rugi atau apa itu enggak, mereka cuma pengen bebas udah gitu kan. Cuman ya aku setuju kalau misalnya dari negara ada istilahnya itu kayak bertanggung jawab, kompensasi gitu kayak secara yang ngerasa bertanggung jawab nih kemarin ada kesalahan nih dari pihak mana gitu kan. Jadi ini sebagai pertanggungjawaban kita gitu. Tolonglah ya, tinggal nunggu aja ya. Yang jelas makin dekat
anginnya semakin bikin teman-teman netizen yang mengawal, terus keluarga 8 terpidana itu semakin sejuk buat mereka semua ya. Ya semoga aja lebih cepat lebih baik gitulah ya. Tinggal nunggu nanti ya kan, kemarin kan infonya tuh di MA tuh ya 3 sampai 6 bulan ya, mungkin bisa Bang Oto bisa enggak usah intervensi tapi ingetin aja. MA ini prioritasin dong gitu. Ini case-nya udah berjalan segini. Berapa lama? Ya ada berapa lama, sebulan 2 bulan gitu. Sehingga kejelasannya tadi Bang Reza bilang minimal ada gitu. Oke, akan diumumkan sekitar 3 minggu lagi gitu. Jadi enak gitu menunggunya. Itulah ya, tolonglah. Nah, lasnya kita meluncur nih Nyo. Meluncur. Nih, fresh from di open banget tadi saat kita ngetek video. Ada momen doorstop atau speech dari Bang Oto ya, komentar-komentar tanggapannya mengenai setelah resmi dilantiknya Bang Oto sebagai Wamen Hukum, HAM, Imigrasi, Permasyarakatan. Sok, ceki-ceki. Play. Semoga ada yang nanya kasus Vina nih. Ya, setelah kita tadi sudah melakukan pelantikan, ya, jadi mulai hari ini sahlah kita menjabat dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada kita. Nah, mengenai pengarahan resminya sih belum semuanya detail, tapi ketika kita diminta kesediaan kita untuk menjadi Wamenko, di sana Bapak Presiden sudah memberikan arahan-arahan kepada kami, terutama ini kan jabatan Wamenko ini kan baru. Selama ini yang ada Menko, ya, ada Menko dan Wamenko nggak pernah ada. Baru kali ini ada Wamenko. Nah, oleh karena itu beliau Pak Presiden mengatakan bahwa agar kiranya kami dapat mengkoordinir semua masalah-masalah hukum yang ada, apalagi sekarang ini khususnya adalah mengenai hukum, HAM, imigrasi dan juga pemasyarakatan. Jadi udah lebih detail dari sana dia. Nah, prinsip yang paling utama yang selalu yang saya ingat dari arahan Pak Presiden itu adalah agar kami dan semua pejabat yang ada dapat berpihak kepada rakyat. Ini yang paling penting. Jadi apapun yang mau kita lakukan itu selalu harus membela kepentingan rakyat. Nah, jangan sampai adanya penindasan terhadap rakyat. Sehingga Pak Presiden mengatakan itu bahwa hak asasi manusia harus ditegakkan. Dan kemudian pemberantasan korupsi juga harus ditingkatkan. Itu yang paling utama yang dari Pak Presiden. Tentunya masih banyak hal-hal lain. Nah, oleh karena itu tugas kami sebagai Wamenko adalah bersama dengan Pak Menko tentunya akan mengkoordinir semua penegakan hukum ini, baik di bidang hukum, baik di bidang imigrasi maupun di bidang kemasyarakatan dan juga di bidang HAM. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanya dong kasus Vina dong, nanya. Dan mengenai soal teknis mengenai pelanggaran HAM itu masih belum sempat kita bicarakan. Dan mengenai soal tumpang tindih, saya kira inilah hari ini, habis dari sini, saya akan ke kantor hukum dan HAM. Karena di sana kita akan bertemu dengan Pak Menko, demikian juga Pak Menteri yang lain yang di naungan daripada Kemenko ini, yaitu Menteri Hukum, Menteri HAM, dan Menteri Imigrasi. Ya. Nah, soal bagaimana cara bekerjanya tentunya saya juga harus melihat aturannya dan tentunya melihat juga arahan dari Pak Menko juga. Dan itulah nanti yang akan dibicarakan bersama dengan Pak Menko dan jajaran kementerian yang lain. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama karena selama ini saya sebagai dengan Pak Menko yang sekarang Pak Yusril sudah sering bekerja sama ya di Mahkamah Konstitusi, kami satu tim, jadi sudah satu hati. Mudah-mudahan dengan pergaulan selama ini bisa menjalankan tugas ini yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih ya. Terima kasih ya. Nanya kasus Vina nih. Aduh. Iya sih, kemarin di MK aja kan epic banget mereka berdua kombo-komboannya gitu kan. Jadi ya balik lagi angin segar buat teman-teman netizen yang awal kasus Vina, yang memang teman-teman netizen yang selalu ngebela rakyat kecil gitu kan. Angin segar. Benar. Sama aku nggak expect loh beres ini balik padahal bisa ya besok aja, ini nggak langsung ngumpul digeber nih ada apa bla 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 segala macam prosedur seperti apa langsung dipelajari loh.
Gila. Aku pengen cie-ciein Pak Oto tahu. Kenapa kayak tuh? cie-cie ke kantor Menko gitu. Cie, udah jadi. Cie, wakil menteri, tolonglah. Ya semoga aja lah ya besok ada info-info menyegarkan Yes. gitu lah ya perihal case Vina ini, karena sepertinya atmosfernya sih sudah mau di ujung, sudah mau finish gitu. Tinggal nunggu sahnya informasi itu keluar gitu. Yes. Ya, Santai People gimana? Gak usah senyam-senyam kalian ya, happy kalian ya, tolonglah. Kita juga happy soalnya. Happy dong. Ya sambil menunggu kelanjutan ya. Semoga besok-besok ada info-info menyegarkan gitu perihal update kasus Vina, dan juga jangan lupa Santai People nanti kita tonton Diskursus.net yang perwakilan Komnas HAM ini sepertinya akan dikorek abis oleh Bang Reza dan Bang Insan. Yes. Seperti biasa, saatnya kita menunjukkan satu thanks. Lucer. Cheers. Yo. Yes. Super thanks kita the one and only dari Kakak Saninata. Pintarnya mengarang bebas sehingga menyebabkan 7 orang lugu tidak bersalah menanggung penderitaan hingga trauma seumur hidup. Tunggulah sebentar lagi ya karena akan datang katanya. Dari Suhendar, kru pinternya tidak rapi. Tunggu hukum karma datang. Oke, ini orang-orang pada berani banget mentionnya dari ini abis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan support thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisap-tisap, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya. Mamang si abu-abunya lagi ngantuk. Juga ada si Pak udah muter-muter dulu tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.